Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang diksi, kata baku, dan non baku. Diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna tentang pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Ciri-ciri diksi. Yang pertama adalah tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau yang diamanatkan. Yang kedua, mampu digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan mampu untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa pembacanya. Yang ketiga, menggunakan kosakata, pemeliharaan kata yang dimiliki masyarakat bahasanya, serta mampu pula menggerakkan dan mendaya gunakan kekayaan itu menjadi jaring-jaring kalimat yang jelas dan efektif. Fungsi diksi. Yang pertama, membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembaca dan penulis. Untuk mencapai target komunikatif yang efektif, sehingga fungsi diksi ini adalah apa yang disampaikan oleh penulis itu bisa ditangkap oleh pembacanya. Artinya, apa yang makna yang diharapkan oleh penulis, pesan yang disampaikan oleh penulis itu sama pembaca itu sama yang ditangkap. Begitu juga oleh seorang pembicara. Seorang pembicara, apa yang dibicarakan itu maknanya sama dengan apa yang didengar. Oleh karena itu, fungsi diksi ini melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Verbal itu bisa dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk ucapan. Kemudian membentuk ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi atau tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembacanya. Syarat ketepatan kata. Yang pertama, dapat membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Yang kedua, membedakan kata-kata yang mirip ejaannya. Kemudian tiga, membedakan pemakaian kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Yang keempat, memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Yang kelima, membedakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Kemudian membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Kemudian waspada terhadap penggunaan imbuhan asing dan menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat. Intinya, syarat dari ketepatan kata itu adalah kata-kata antara kata satu dan kata dua itu memiliki perbedaan yang jelas. Artinya maknanya memiliki makna-makna yang disesuaikan dengan letak dari kata pada kalimat tersebut. Syarat kesesuaian diksi. Yang pertama, hindarilah jargon dalam tulisan untuk pembaca yang umum. Karena apa ya tadi? Agar tidak menimbulkan makna-makna yang salah. Kemudian kata-kata ilmiah yang digunakan itu harus dalam keadaan situasi khusus. Dalam situasi yang umum, hendaknya penulis itu menggunakan kata-kata yang populer, yang mudah dipahami oleh para pembacanya. Sehingga orang yang kehidupannya di bidang akademik biasanya menggunakan kata-kata ilmiah, sedangkan di dalam suatu berita ataupun percakapan sehari-hari biasanya menggunakan kata-kata yang populer. Kemudian dalam tulisan jangan menggunakan kata-kata percakapan. Kemudian keempat, jauhkan kata-kata dalam bahasa artifisial. Penulisan atau pembicara sejauh mungkin menghindari kata-kata slang. Kata-kata slang itu adalah kata-kata yang dibelokkan maknanya, seperti itu. Jenis pemilihan kata. Berdasarkan makna ada dua, yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi bermakna makna sebenarnya, sesuai dengan makna kamus. Misalkan, kata menggulung tikar. Secara makna, menggulung tikar adalah tikar. Tikarnya itu digulung oleh seseorang. Tapi dalam makna konotasi, menggulung tikar itu artinya adalah bangkrut. Jadi, dalam kalimat ini, Ani sedang menggulung tikar. Artinya, Ani itu sedang menggulung tikar. Tikarnya berarti digulung Ani. Kemudian yang kedua, Dede mempunyai seekor kambing hitam. Kambing hitam di sini maknanya adalah kambing yang berwarna hitam. Miliknya Dede, bukan kambing hitam itu bukan orang yang menjadi pusat kesalahannya, bukan. Kambing hitam ini adalah hewan berkambing yang berwarna hitam. Makna konotasi. Makna konotasi ini merupakan makna bukan sebenarnya dan merujuk pada hal lain. Makna konotasi ini diketahui banyak orang. Tidak semua orang tahu. Sehingga hanya komunitas-komunitas tertentu yang memahami. Misalkan contohnya di sini. Doni adalah anak emas dalam keluarganya. Anak emas ini bukan anak yang berwarna emas,
Tapi maknanya adalah, makna konotasinya adalah anak kesayangan. Seperti itu. Kata baku dan non baku. Kata baku adalah kata-kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan, sebagai mana yang telah berada di Kamus Bahasa Indonesia. Kata baku digunakan dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tertulis, dengan penggunaan gagasan secara tepat. Kata non baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar kata baku. Nah, ciri-ciri kata baku itu yang pertama, tidak mempengaruhi bahasa daerah. Di daerah Jakarta dan sekitarnya, biasanya yang menggunakan kata saya, itu adalah gua. Itu bukan kata baku. Kata bakunya gua adalah saya. Kemudian, kita menanyakan seseorang, kamu kenapa? Itu salah. Yang benar adalah, kamu mengapa? Gitu. Jadi kenapa ini nggak baku? Yang benar adalah mengapa. Contohnya lagi adalah dilihat kata bakunya, bukan dilihatin. Bertemu, bukan ketemu. Tidak dimulai bahasa asing. Coba di sebelah kanan kantor di mana? Atau sudah banyak sarjana. Ini adalah kata-kata yang ditranslate langsung ke bahasa Indonesia. Tapi kalau di sini kata baku ini sudah dalam kantor tempat, sudah banyak sarjana. Itu benar, kesempatan lain. Ini adalah makna-makna kata baku yang sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bukan merupakan bahasa percakapan. Misalkan, saya dengan dia, itu benar, bukan saya sama dia. Bukan. Terus, mengapa kamu tidak masuk? Bukan kenapa kamu tidak masuk. Tidak, bukan enggak. Tetapi, bukan tapi. Memberi, bukan kasih. Saya memberikan hadiah, bukan saya kasih hadiah, bukan saya memberi hadiah. Pemakaian imbuhan secara eksplisit tegas. Jadi, pemakaian imbuhan itu penting karena bisa memberi ketegasan kalimat. Ia bekerja keras, ia kerja keras, kurang tegas, ia kerja keras gitu. Lisan menyerang lawannya, lisan serang lawannya, kurang tegas kalimatnya. Nah, ya. Kelima, tidak berkontaminasi atau tidak rancu. Masalahnya mengesampingkan suatu masalah agar terhindar dari resiko yang lebih besar, misalkan. Bukan menyampingkan masalah. Kalau menyampingkan kan masalah disampingkan. Kalau mengesampingkan, itu tuh artinya maknanya bukan menjadi prioritas. Gitu. Keenam, tidak mengganggu arti pleonase atau tidak berlebihan. Para tamu. Para itu jamak, tamu itu tunggal. Kalau para tamu-tamu, berarti para jamak, tamu-tamu jamak. Juga jamak, jadi ini berlebihan. Hadirin itu sudah jamak. Para hadirin, baik para itu menunjukkan jamak, hadirin juga jamak, berarti ini juga berlebihan. Pada zaman dahulu, itu sudah lampau. Kalau kala itu sudah lampau. Kalau pada zaman dahulu ini lampau, sangat lampau sekali, sudah sangat lagi. Maju itu pasti ke depan, nggak usah maju ke depan. Katanya cukup maju, silahkan maju, bukan silahkan maju ke depan. Dia mundur ke belakang, naik ke atas, turun ke bawah, itu tidak perlu. Cukup kata-kata depannya, maju, turun, naik, ke depan, gitu saja. Kemudian ciri-ciri kata non baku. Ada beberapa faktor yang menyebabkan muncul kata atau bahasa yang tidak baku. Pertama, pemakaian bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata-kata yang dimaksud. Pemakaian terpengaruh oleh orang yang biasa menggunakan kata tidak baku. Jadi misalkan kita berkomunikasi dengan teman-teman kita, itu menggunakan bahasa-bahasa yang sering tidak baku, maka itu akan menjadikan kita terpengaruh oleh teman-teman kita. Nah, kalau itu sudah terpengaruh menjadi kebiasaan, maka pemakaian bahasa tidak baku akan selalu dilakukan karena tidak mau memperbaiki kesalahan diri, karena akan susah untuk diperbaiki karena itu menjadi sudah budaya seperti itu. Contoh kata-kata baku dan kata non baku, contohnya analisis dan analisa. Analisis yang benar, analisa yang kurang, yang tidak baku. Yang benar objek, bukan objek. Kalau kita bisa menggunakan kata nomor, bukan itu yang benar. Kata bakunya adalah nomor. Moral, bukan moral. Metode ilmiah, bukan metode
Mia. Kualitasnya bagus, bukan kualitasnya bagus, bukan KW tapi kual. Biasanya ini kalau orang kualitas, kualitas, kuintansi itu biasanya menggunakan KW gitu. Jadwal bukan jadwal. Ijazah bukan ijazah. Saya mempunyai ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, bukan ijazah, tapi ijazah pakai Z. Izin bukan izin. Saya mohon izin Pak, tidak masuk sekolah bukan. Menurut saya mohon izin. Itu adalah kata baku dan kata non bakunya. Terima kasih pembelajaran kali ini. Silakan berilah 5 kata baku dan kata non baku di kolom komentar. Dan terima kasih sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.